tajuk kita ataupun tema kita pada kali ini ialah angin dan api untuk menggenapi amanat agung. Saya tidak tahu adakah tema seperti ini yang pernah dikhotbahkan, barangkali tidak ada lah kan. Tapi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya berkhotbah hari ini, kalau siapa yang belajar dalam seminari itu kan, dan telah belajar, saya berkhotbah pagi ini bukan sepertinya khotbah yang di seminari yang diajar kepada kita kan. Khotbah dia apa, tema dia, poin 1, poin 2, poin 3. Pagi ini saya tidak akan buat yang demikian. Kita akan baca ayat-ayat dalam ini, dan saya akan bercerita. Dan dari cerita itulah Anda tangkap apa yang Tuhan berbicara kepada Anda, setiap kita yang berada di sini kan. Oke, yang ini daripada Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya tanya dengan Pak Steady apa tema kita, kita berbicara tentang apa? Dikatakan tentang revival. Dan saya tahu oleh sebab revival adalah perkataan yang trending sekarang kan. Ke gereja mana kamu tidak kira dia aliran apa, Methodist kah, BM kah, mana-mana gereja lah. Perkataan yang trending sekarang ini kemenangan rohani, revival. Dan dia suruh saya bercakap tentang ini, saya bercakaplah tentang ini pada pagi hari ini. Your congregation pastor memang serius macam ni kah? I get nervous lah desa. Kalau kadang very serious lah. Okay. Setelah Yesus bangkit daripada kubur, dari kematian, dia sangat gairah. Dia berjumpa dengan murid dia yang 11 lagi, tinggal 12, satu sudah tidak ada, tinggal 11. Dia sangat gairah mau jumpa dengan. Dia sangat teruja. Yesus kan telah bangkit daripada kematian. Dia sangat teruja, dia sangat gembira dan dia sangat gairah dia berjumpa dengan mereka. Lalu kata yang first dia kata dengan mereka setelah berjumpa dengan mereka di satu bukit itu. Ada orang kata itu Bukit Tabor. Yang belajar seminari itu bukit apa dia? Bukit Tabor, orang kata Bukit Armel. Saya tidak tahu. Bukit mana pun oleh sebab tidak disebut dalam Alkitab. Dia kata bukit saja. Lalu setelah dia berjumpa dengan mereka di sana, perkataan pertama dia katakan, kepadaku diberikan segala kuasa. And then ini ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Lalu ayat seterusnya ayat 19 dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Waktu saya membaca ini seolah-olah ada disconnect. Apa disconnect dalam bahasa itu kan? Dia tidak menyambung. Segala kuasa itu diberi kepada Tuhan Yesus, tetapi kamu yang pergi. Kan? Apa dikatakan? Segala kuasa itu diberi kepada kamu, nah pergi sekarang. Tapi dikatakan segala kuasa itu diberi kepadaku, Yesus, tetapi dia katakan kamu yang pergi. Waktu saya baca 2 ayat ini, seolah tidak dia ada disconnect. Lama juga saya bergumul dengan, tapi waktu saya mendengar pengkhotbah datang ke depan di sini, dia katakan kuasa yang diberi kepada Tuhan Yesus itu, segala kuasa itu dia berikan kepada kita juga, tetapi tidak ada disebut dalam ayat itu. Baca itu semua tidak ada pun disebut dalam itu. Lalu mari kita lihat bagaimana cara, okay? Walaupun dikatakan pergilah, dikatakan, tetapi dia juga katakan tunggu, kan? Pergilah, tapi tunggu. Dia kata tunggu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 kan, dia suruh tunggu. Dan lalu saya lihat dia disconnect yang saya katakan tadi itu yang tidak sambung. Lalu saya lihat dia seperti ini. Pasal 28 Matius 28, 18 itu dikata, kepadaku diberikan segala kuasa, kepada Yesus. Lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu menerima kuasa itu. Baru saya lihat.
kesinambungannya. Baru saya yakin bahwa kuasa yang diberi kepada Yesus itu, nah sekarang saya menerima. It's very interesting. Dia katakan, yang pergi teologi itu kan, dia katakan pada Yesus dikatakan, kepadaku diberi. Tetapi dikatakan, kamu menerima. Diberi kepada dia, kamu menerima. Very interesting. Dan lalu baru dibesambung kepada yang seterusnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru ada connection dia, barulah saya lihat ada keyakinan kita bahwa segala kuasa yang diberi kepada Tuhan Yesus itu yang dia sudah ambil, dan sekarang dia kata kamu menerima, pergilah. Very interesting, kan? Anda takut dengan saya kah? Kenapa serius? Saya ini baik-baik, tidak juga ini. Nah, lalu kita lihat. Kita pergi ke Pentakosta. Kisah para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 1 katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau Pentakosta itu tak usahlah kita kupaskan betul, sebab kalau ikan memang habis dia punya sisik itu sudah dikupaskan. Lalu yang jarang disebutkan orang itu adalah yang merah itu. Satu tempat. Ada lihat di sana mid space, ada cyberspace kan? Mid space itu sebenarnya pertemuan yang fisikal. Di satu tempat yang fisikal. Lalu cyberspace itu pertemuan yang juga pertemuan di satu tempat tapi dia virtual. Dimanapun kamu di seluruh dunia lah boleh juga satu. Pastor ayat ini yang saya belajar. Saya belum mendengar terjadinya kebangunan rohani di dalam pertemuan yang virtual. Mungkin ada tempat lain. Saya belum dengar, saya belum tahu. Kita orang percaya berkumpul juga di satu tempat. Tapi tempat itu di virtual, di alam maya. I yet have to see one lah. Saya belum pernah dengar. Tetapi apa yang selalu kita dengar, baca saja buku tentang kemenangan rohani, it is always satu tempat yang mid space, physical. Maka itu sebabnya I still believe if you want the revival, kalau Anda mau revival itu, it has to be mid space lah. Mungkin saya ini tradisional, tetapi itu yang kita sudah belajar. Yang sedang berlaku sekarang, yang di Long Unai, yang di Long Kerong, yang di Long Kevok, yang di Adang Arya itu, semua itu berlaku. Dia mulai dengan satu tempat mid space, satu tempat yang physical. I was so happy. Saya sangat gembira kalau saya pagi hari apa itu, pagi the prayer meeting pada Sabtu itu kan. Some of you were there, kan? Pada Sabtu itu we were there. Wow, that's just wonderful breakthrough. Enjoy it nang, ya kan? Yang seperti inilah yang besar kemungkinan yang mencetuskan kalau kita inginkan kemenangan rohani di tempat kita. Saya bukan anti yang cyberspace ini, yang alam maya ini, tapi seperti saya kata, I yet have to hear, I yet have to know, ada tidak kemenangan rohani terjadi satu tempat di alam maya. So maybe this thing, ada perkara ini kita let us consider see. Kalau Tuhan itu masih bekerja di dalam satu tempat yang mid space, yang fisikal ini, jangan kita tinggalkan. Walaupun selesa betul lah kalau cyberspace ini, kemana kamu dalam dapur, di mana pun kamu baring di bilik tidur maupun kamu ikut serta juga kan. Tapi it's so different when it is mid space. So that's one. I think I have to go very fast. I only have about 35 more minutes. You don't do like that because time is very important. Oke, lalu kedua, ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit
Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ini waktu Pentakosta itu kan, di mana mereka duduk. Saya coba cari gambar yang sesuai itu. Ini yang paling sesuai lah gambar ini. Saya tidak tahu siapa yang lukis ini. Dia kata tiba-tiba turun dari langit. So angin ini kan dia bukan dari selatan ke utara, dari timur ke barat dan sebagainya. Tapi biasanya angin itu memang begitu kan, dari sebelah. Tapi angin ini dia dari atas. Dia turun ke bawah. Dia bukan oke lah. Itu kalau Tuhan mau dia dari bawah pun boleh juga kan. Tapi yang ini dia buat dari atas. Apa yang saya mau tekankan di sini yang merah itu. Tiba-tiba turunlah. Perkataan suddenly. Saya ini bercakap daripada pengalaman kan. So seperti saya katakan, sangat trending sekarang ini. Di mana-mana orang berdoa. Apa doa kita? Baik berdoa dalam Zoom kah, doa dalam gereja kah. Tuhan beri kami kemenangan rohani, Tuhan beri kami kemenangan rohani. Tidak ada juga kemenangan rohani. Tapi saudara kita penaan di sana, tidak sekali. Saya tanya mereka, tidak pernah pun mereka berdoa untuk kemenangan rohani, Pastor. Tapi suddenly, tiba-tiba, they get it. Lalu saya buat kesimpulan, saya bincang dengan kawan-kawan saya waktu kami melawat sana kan. Saya kata kemenangan rohani is not something we plan. Okay, let's do this so that God come. Kita buat ini supaya Tuhan datang. Itu yang kita rancangkan. Tapi kalau kita lihat kemenangan rohani yang sedang berlaku, yang telah berlaku, it is always, okay, mari kita berdoa cari wajah Tuhan. Waktu kita mencari wajah Tuhan, tiba-tiba, dikatakan, tiba-tiba, natural. Kemenangan rohani itu actually, sunrise, very natural. It just come. Masa Tuhan. You don't plan it, you cannot say, okay, mari kita adakan doa 60 hari lah supaya ada kemenangan rohani. It just doesn't work. Oleh sebab dikatakan tiba-tiba. Saya pergi Longonai, ada kemenangan rohani di sana. Saya tanya mereka. Mereka tidak pernah pun berdoa minta kemenangan rohani. Tapi waktu mereka mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba. And then sama dengan Longkorong, sama dengan Longkebok, oleh sebab saya pergi ke semua ini, saya tanya mereka latar belakang ini, dan inilah yang kita belajar. Ingat kalau yang kita lihat dalam sejarah Friday night itu kan, tahun 1973 terjadi kemenangan rohani di Baklalan dan Bario. Yang kita tahu bahwa tahun 1973 tidak ada terminologi, istilah kemenangan rohani dalam gereja kita. Kalau orang kata revival, apa benda itu? Kan? Kalau orang katakan kemenangan rohani, benda apa itu? Oleh sebab tidak ada pun dalam kata vocabulary kita kan. Tetapi dia datang. Oleh sebab dia tiba-tiba. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara kemenangan rohani itu datang tiba-tiba dan yang natural. Okay? Ini yang satu. Maybe, Chandra, selepas kita sudah kenal perkataan istilah kemenangan rohani itu, mulai dari situlah kita lun bawang berdoa Tuhan beri lagi kemenangan rohani, Tuhan beri kemenangan rohani lagi. Sampai hari ini 40 tahun, 50 tahun, tidak ada juga. Kan? Because we want to plan it, kita yang merancang dan kita pikir macam inilah Tuhan datang, lalu biar dia datang seperti itu. Dan Tuhan tidak datang seperti itu. Pastor, they are more serious now. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini gambar yang sebenar. Yang ini waktu kemenangan rohani tahun 1985 di Baklalan. Ini yang mereka rakamkan di dalam kamera mereka. Maaflah gambar itu tidak terang oleh sebab masa itu gambar kamera Kodak tu kan. Yang dia ada film tu kan. Kalau kamu silap-silap dia expose kosong. Dan ini yang kita tidak boleh manipulate. Kita tidak boleh
Seperti yang sekarang nih kan, kamera yang sekarang nih kita boleh ubahkan dan sebagainya. Kita boleh tambah, kita boleh tolak dan sebagainya. Tapi ini kalau kamera yang ini kamu coba buka, dia tolak tambah, dia tidak ada ujungnya. Oke, ini yang berlaku. Dan ini juga berlaku di dalam Pentakosta, waktu kebenaran rohani yang pertama, dan waktu saat itulah lahirnya gereja. Oke, dia hinggap. Very interesting. Alangkah baiknya waktu kita duduk di dalam ini kan, angin datang dari atas, dari bawah, dari mana ke Tuhan mau buat itu, dan api ini datang dan hinggap di atas setiap kita. Wonderful kan? Oke, yang ayat 4. Sorry lah, we go because there are some other things lah yang saya mau sampaikan dengan lebih terperinci after this lah kan. Lalu dikatakan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lidah api itu dah hinggap dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pastor sudah belajar kan? Lalu dia katakan apa dia kalau yang dikatakan bahasa lain nih, dia kata apa itu? Dia ini glossais kan, daripada perkataan glosa Yunani. Glosa artinya tang artinya lidah. Tetapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia bahasa lain. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan they spoke in tongue. Mereka bercakap dengan dalam karunia lidah. This is very important. We want to see, if you can see the next one. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Now this is a lot of connection, kan? Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan 50 hari selepas itu, lepas dia naik, lepas dia bangkit kan, 40 hari dinampakkan diri dia setelah dibangkit. Dan mereka setelah dia naik ke surga, mereka tunggu lagi 10 hari, terjadi Pentakosta 50 hari. Dan inilah 50 hari itu kita sudah sampai di sini. Nah, digenapilah arahan Tuhan itu, amanat Tuhan itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu oleh sebab ini kita lihat bahwa kalau kita lihat di sebelah sini, ini mereka yang telah mendengar Injil itu. Oleh sebab kalau masa itu, itulah dunia pada masa itu. Kalau dia kata seluruh dunia, itulah yang mereka tahu sebagai seluruh dunia. Walaupun konsep kita sekarang seluruh dunia, China, Rusia, Amerika dan selainnya. Tapi pada masa murid Yesus ini, inilah seluruh dunia. Nah, kita kembali lagi. That's why I want to ask to control this one. Kalau saya suruh kamu balik lagi susah kan? Nah, yang ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Indonesia yang ini dia betul. Oleh sebab bahasa mereka sendiri. Oleh sebab di sini dikata, tadi dia kata glosa kan, di sini dikatakan dialektos. Tapi kedua-duanya Indonesia katakan bahasa. Tapi kalau bahasa Inggris dia kata tongue dengan language, itu berbeza. Nah, kalau kita lihat dari segi Yunani dia, teks asli dia memang tongue dengan language. Kenapa saya bawa ini kepada kita? Oleh sebab ini suatu kalau kita menanti kebenaran rohani ini, saya pikir kita sangat perlu memahami ini. Dialektos itu ialah language yang di dalam bahasa ataupun bahasa.
This one is very interesting. Dalam Alkitab itu ada Peter Wagner katakan ada 27 sekurang-kurangnya ada 27 karunia roh. 27 banyak tuh. Dan kami baru ajar itu di Padang minggu lepas. Apa karunia roh yang pertama-tama diberi kepada gereja? Bernubuat? Ataupun apakah? Apa yang pertama? Ini idea? Apakah karunia yang pertama? Karunia setelah Tuhan suruh mereka untuk bawa Injil itu, apakah karunia yang pertama yang Tuhan beri kepada manusia? Karunia roh maksudnya. Tidak ada. I think it's tongue. Karunia lidah ini. Tongue, speaking in tongue. Ini karunia yang pertama kali yang diberikan kepada gereja setelah wujudnya gereja. Dan yang lain-lain itu kemudian. So we see, kita lihat betapa pentingnya sebenarnya karunia lidah itu. Dan what did we do with it? Sampai kita di Korintus, apa yang orang Korintus buat dengan karunia lidah itu? They split the church. Alat yang terbaik yang Tuhan beri kepada manusia, kepada orang Kristen, orang percaya untuk menjangkaui dunia itu alat yang terbaik dia bagi. Yang pertama dia bagi dalam 1 Korintus, mereka bergaduh tentang karunia lidah. It's very sad. Sampai hari ini, kenapa banyak perpecahan gereja di dunia ini sehingga dalam ribu denominasi kita? Because of this thing. Baru-baru ini saya bincang sekejap dengan bukan metodis yang di sinilah, metodis yang susah menerima inilah. Saya bincang dengan mereka. Saya katakan, why do we fight over tongue and language? Ada orang katakan, tidaklah yang ini mana dia tongue, ini language bah, mana ini karena lidah ini bahasa bah. Lalu mereka gaduh sini sana gaduh, akhirnya mereka berpecah. Saya cerita dia seperti ini. Bagi Rasul yang 11 itu atau 120 lah, kira-kira yang lain itu kan 120. Bagi Rasul itu bahasa yang mereka ucapkan itu adalah tongue, karena lidah. Tetapi bagi mereka yang mendengar, dia bukan tongue, dia language. You get what I mean? Can you catch it? Kenapa dia tongue? Oleh sebab mereka tidak faham apapun yang mereka, yang 120 orang itu mereka tak faham langsung pun apa mereka ucap. Kenapa dia bahasa untuk mereka yang mendengar dari sana, yang dari seluruh dunia pada masa itu yang datang itu? Kenapa mereka dikatakan language? Oleh sebab mereka memahami di dalam language, bahasa mereka sendiri. So why do we fight tongue and language, tongue and language, tongue and language, and we fight another? Kita bergaduh sehingga kita pecah. This is very unwise, kan? Saya bawa dia kepada yang terdekat lah. Waktu kemunahan rohani yang terjadi di Baklalan itu, ada ibu-ibu yang saya pikir lebih, boleh gak kata lebih tua daripada Anti Rungun ya kan? Yang mereka sudah tidak ada. Ibu Nang mereka kan. Mereka pergi melawat dalam kawasan Sibu, kawasan Iban. Ialah ibu-ibu yang di sana itu tidak belajar bahasa apa-apa pun, bahasa Lemawang saja dia tahu. Sampai mereka di rumah panjang itu mereka berdoa. Lalu siapa yang tahu Ibu Nang tuh, Inanang, siapa tahu dia kalau dia berdoa itu tak usah pakai mic. Cukup kuat suara dia. Lalu dia bangkit, dia berdoa. Dia berdoa kuat-kuat dalam rumah panjang tuh. Dia berdoa dalam bahasa yang dia tidak tahu. Lalu lepas itu pastor yang melayani dalam rumah panjang itu kan, dia kata, ibu kamu tahu bahasa apa yang kamu kata tadi? Tidak, itu bahasa roh yang saya tidak tahu. Tapi kata pastor itu bahasa Iban yang perfect.
Apa yang terjadi di dalam Pentakosta ini, jangan katakan tidak berulang, dia berulang. Itu bukan sekali saja. Beberapa kali mereka pergi ke tempat yang mereka tidak tahu. Mereka berdoa dalam karunia lidah, dan orang yang mendengar itu mendengar dalam bahasa sendiri, kan? Ada seorang ibu juga yang masih ada sekarang. Dia berdoa, cerita ini sudah kita tahu ini. Dia berdoa untuk seorang anak muda yang betul-betul mau mencari kehendak Tuhan. Lalu dia tidak tahu macam mana confirm apa yang dia mau itu. Lalu dia datang ke kebaktian di KK ini. Lalu Ibu Maria ini berdoa untuk dia. Lalu Ibu Maria berdoa untuk dia dalam bahasa lidah. Dia berdoa bahasa dia tidak tahu lah. Lepas itu, lalu orang muda itu katakan, tadi dia berbahasa Cina dengan saya. Dan dia beritahu kepada saya apa tindakan yang saya harus buat. Apakah saya harus pergi melanjutkan pelajaran saya ke England atau tidak, dia kata. Dan ibu ini yang berkarunia lidah ini, yang satu ini mendengar dia dengan perfect Mandarin. So, kenapa kita gaduh, ini tang lah, ini language lah, ini tang lah, ini language lah, sehingga kita pecah. Kenapa saya katakan, kenapa saya bawa ini ke sini? Oleh sebab, if we want the Holy Spirit to come, kalau kita mahu Roh Kudus itu datang, we don't fight over God's working. Ini yang orang tidak faham. Kebenaran Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu, yang itu tidak berubah. Tapi the workings of God, cara bekerjanya Tuhan itu berubah. Sehingga kita tidak faham cara Tuhan itu. Sebab cara dia jarang, yalah kalau dia ulang pun dia jarang berulang. Yes. Persis kata orang sana itu sama. Oleh masalah dengan manusia ini, kalau Tuhan sudah melakukannya seperti ini, kita mau buat satu doktrin, satu teologi, kalau Tuhan datang dia mesti seperti ini. Dan lalu mereka mengkotakkannya. Kalau yang keluar daripada ini bukan daripada Tuhan, itu dari iblis tu. Lalu mereka kotakkan cara Tuhan tu, the workings of God, kerjanya Tuhan itu. Sehingga nanti kerja lagi Roh Kudus Tuhan di tempat sana, mereka coba buka kotak yang tadi itu. Oh, yang itu tidak masuk dalam kotak ini, dikata. Itu salah itu. That's what we must do. Sehingga we lose the revival. Kita hilang revival itu. Saya berdoa lah pastor supaya ini kembali ke DMC. You know why? Saya baca di luar, kamu ada satu bangunan tetapi berapa? 6 bahasa kan? How wonderful lah one day pastor. 4-3 orang datang di sini atau berdoa di sana. Semua dalam karunia Roh. Dan orang Myanmar dengar kamu berbahasa dia. Apalagi bahasa di sini. Nepal. Semua mereka mendengar itu dalam bahasa mereka masing-masing. Tidak akan mereka dikuatkan. Tidak akan mereka betul-betul Kalau Tuhan lakukannya masa dulu. Tuhan lakukannya masa kewenangan rohani 73-74 itu. Tuhan boleh lakukannya di sini. Kita menyembah Tuhan Allah yang sama. So, pastor don't fight over tangka language. Kalau ada orang yang luar sana datang sini, tangka language ke, suruh dia balik. Beritahu dengan mereka, kami sudah terima itu, tang itu betul, language itu betul. Kedua-duanya itu betul, kedua-duanya cara Tuhan. The workings of God. Dan jangan coba mengkotakkan cara Tuhan itu. Jangan coba masuk dalam kotak, mengkotakkan the workings of God. Kamu akan hilang pekerjaan Tuhan itu. Especially yang kita pergi seminari, saya juga pergi seminari kan. Kalau kita lihat dalam seminari itu, profesor-profesor ini kan, mereka suka buat kajian. Oh, dia katakan kalau karunia ini seperti ini, dia kata tidak boleh di sini, tidak boleh dikeluar sini. Kalau yang keluar dari sini, dia kata itu tidak betul. Sebenarnya kita tidak boleh mengkotakkan Tuhan. Oleh sebab Tuhan itu adalah sovereign. Kan? Okay, I have about 15 more minutes, okay. Saya harap kita dapat siapkan ini.
Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini semua dari Galilea? Bukankah mereka ini semua dari DMC? Bagaimana mereka boleh bercakap dalam bahasa Nepal, bahasa Myanmar dan sebagainya kan? This one can repeat, this one boleh berulang. It's true. He's sovereign God. Dia Allah berdaulat. He just can do how he likes. Anak muda lain kali kalau Tuhan beri karunia itu, tang itu kan, kepada Anda, jangan takut sebutkan dia kalau Tuhan suruh. Nah, tahulah sebab mungkin ada yang Myanmar, ada yang Nepal, yang lain-lain itu mau mendengar apa yang Tuhan katakan. So just say them. Because our God is the same God. The same God who was, He is, and He will be. Right? Nah, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai. Bahasa apa itu? Semua bahasa ini. Kita tidak sempat baca ini semua. Ini bahasa sudah masing-masing dialek lah mereka boleh bercakap. Nah, apa yang dikatakan mereka waktu mereka berdoa di dalam tang itu, dalam karunia lidah itu, bahasa roh itu. Ini yang mereka kata. Mereka berkata tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. And because of this first, oleh sebab karunia yang pertama ini, gereja itu daripada 120, di akhirnya pasal 2 itu, there were already 3,000. Saya coba mencari apakah yang 3,000 itu daripada seluruh kawasan atau bangsa yang datang, suku yang datang itu, saya tidak menemui suatu tulisan atau satu tafsiran yang mengatakan dari mana, apakah mereka ini dari semua suku ataupun orang Yerusalem saja itu. Tapi tidak apa, tidak lama selepas itu 5,000 lagi ditambahkan dalam gereja, yang itu saya garanti semua dari Yerusalem. Itu pekerjaan Tuhan. I think we allow God. Kalau kita memberi kebebasan untuk Tuhan, sepertinya mereka yang dulu itu. Betul-betul tidak mustahil. Tuhan boleh hantar 10,000 dalam gereja kamu dalam satu hari. Kan? Just that obedience. Kita hanya ikutlah apa yang dikatakan. Dan jangan bergaduh dengan apa yang diberi kepada kita. Actually the gifts are like equipment kan yang Tuhan beri kepada kita supaya that we becomes very useful. Okay? Baik, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggul sebagainya kan. And then the last one, tetapi orang lain menyindir mereka ini mabuk. Mabuk dengan Roh Kudus tidak apa, jangan mabuk dengan anggur saja. And then I think very fast lah we go to this one. 1 Tesalonika. Yang atas tuh kita tahu, yang kedua itu tahu ayat 17-18. Saya mau fokus dengan 19. Janganlah padamkan roh. How do we? Pastor we like to preach this one, but we do it. Saya beri satu contoh lah. Baru ini kita ada satu kebaktian besar, Easter. Kalau Easter itu di sana besar tuh. Lalu pengkhotbah kami yang diundang itu katakan, sebelum saya datang di sini dia katakan saya sudah berdoa minta supaya Roh Kudus bekerja dan anak muda-mudi ini berubah. Itu malam pertama. Kali kedua sesi yang kedua dia ulang lagi. Saya kata saya sungguh-sungguh berdoa minta daripada Tuhan supaya diberi Roh Kudus supaya ada terjadinya kemenangan rohani di kalangan anak-anak muda. And then his last session, Pastor dengar baik. The last session, dia kata siapa muda-mudi mau dibaharui oleh Tuhan datang. Dia lewat ruang dia 4 kali atau 3 kali besar daripada ini, penuh dengan muda-mudi datang ke depan. Waktu muda-mudi datang ke depan, Tuhan mulai bekerja, ada orang mulai bernubuat. Kita dengar mereka bernubuat itu. Tetapi saya lihat tidak ada orang pun peduli apa yang dinubuat itu. Lalu saya duduk jauh di tepi. Saya signal dengan pastor yang dekat saya itu, dengar apa yang dikatakan. Tidak ada pun yang mau dengar dia. Lalu saya tidak tahan. Oleh sebab pastor undangan itu katakan, mari kita tutup kebaktian ini.
suruh si pastor ini berdoa. Saya pergi, saya ambil mereka ini yang bernubuat tadi itu, berapa orang mereka. Saya bawa pergi rumah gereja, rumah pastor. Saya kata, apa yang Tuhan beritahu kepada kamu ini? Apa yang kamu dua? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat dalam penglihatan kamu apa? Lalu mereka ceritakan apa yang mereka lihat. Kenapa mereka bersuara begitu besar? Oleh sebab mereka diberitahu Tuhan apa yang sepatutnya pastor itu buat. Apa sepatutnya kami dalam gereja itu buat untuk muda-mudi, untuk anak-anak itu. Bagaimana kita dapat melepaskan mereka daripada perbuatan-perbuatan. But nobody bother. They just close the meeting. Setelah saya mendengar setiap nubuat yang diberi oleh suku Penan ini pastor, yang bernubuat ini. Setelah saya mendengar itu, apa yang Tuhan download itu kan, I was so heartbroken. Dan saya bayangkan if I was heartbroken, kalau saya betul hancur hati saya, apalagi Roh Kudus yang mengantar, yang memberi itu. Now you understand what it means, janganlah padamkan roh. Apa yang dilakukan oleh pengkhotbah undangan itu, dia kata, saya rindu sekali kalau Roh Kudus kerja. Roh Kudus kerja, dia katakan, tutup meeting ini. So sad, so very sad. Yet kali-kali kita minta Roh Kudus bekerjalah. Bila dia mulai bekerja, kita tutupkan meeting itu. Very sad. And the next one. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pastor yang selalu digunakan pakai oleh Tuhan dalam memberi nubuatnya, orang yang rendah-rendah tahu. Lalu ada pastor-pastor kita yang di Sarawak lah, bukan yang di Semenanjung, kan yang di Sarawak. Lalu mereka katakan, kenapa Tuhan tidak pakai kami ini? Kenapa Tuhan pakai mereka yang tidak ada apa-apa itu kan orang biasa. Tapi itu Tuhan. Dia katakan jangan anggap rendah. And that's what we always did. Kenapa orang tidak peduli dengan nubuatan yang kami dengar itu oleh sebab datang daripada suku Penan. And we look down on them. Don't look on the messenger, listen to the message. I wish that saya rindu sekali kalau semua gereja di Malaysia ini, we start to listen. Kita mulai mendengar daripada mereka yang tidak ada apa-apa ini, tapi Tuhan berbicara kepada mereka. I know in your church, I stand here, I look at your face, I know God is speaking to some of you. Telah berbicara kepada beberapa orang di sini. Tuhan berapa kali berbicara kepada kamu. Tetapi kamu tidak berani mengucapkannya because you are afraid. But it's God's ways. Kalau Tuhan mulai berbicara kepada Pastor Eddie, dia mulai bernubuat. Kalau 3 kali dia bernubuat dan 3 kali itu dia digenapi, yang keempat kamu tidak sembah Tuhan, kamu sembah dia. Sejarah sudah ini terbukti dalam sejarah. Itu sebabnya orang tidak guna pakai orang seperti kita yang terkenal. Oleh sebab sangat mudah orang akan menyembah kita dan tidak menyembah Tuhan. I think I have to stop here. I have only about 5 more minutes. Unless of course you want to give me 4 hours. Ya itu betul. Sebab saya berkhotbah di Longkorong. Saya berkhotbah 1 jam setengah. Saya mau turun, mereka katakan, guru jangan turun. Sambung 4 jam. 4 solid hours. Tidak ada orang keluar, tidak ada orang tidur. Saya pergi juga di Longkepok, same thing. Tapi kalau saya kata dengan Pastor Edi, kalau di gereja kamu 2 jam ada orang tinggal, jangan semua balik sudah. 21 dia katakan ujilah segala sesuatu. Pastor yang sini, pastor yang baru kan, dia kata ujilah. Pastor, you know what is the problem? Kalau terjadi benda seperti ini sekarang dalam gereja kita, mereka bukan menguji. Mereka pergi menyiasat. Betul ini. I have seen with my own eyes, saya mengalami sendiri. Bukan pastor-pastor atau pemimpin itu menguji dia. Mereka pergi menyiasat. Menyiasat itu tidak sama dengan menguji. Once you start to menyiasat itu, that gift will just die. You want God to work here? Then you have to do it right.
I mean, this is very simple kan? This verse is very simple, but it means so deep. Oke, ini revival yang sedang berlaku sekarang di Sarawak. Kalau yang di sini ini Longunai, di sini Longkevok, di sini Adang, ini Baklalan di sini, Bario di sebelah sini, mereka ini di tengah-tengah kami di sini. Kalau tempoh hari kan kita belajar, kita tengok itu yang kita lihat tayangan itu, that was sejarah, semua itu sejarah. But ini yang sekarang, yang sedang berlaku sekarang. You know what? Walaupun masa tidak cukup, saya cerita juga lah. You know, sebelum saya datang di sini, di kebaktian terakhir itu, datang seorang ibu kepada saya. Dia katakan, guru, dia kata, saya punya anak mau doa untuk kamu. Kamu pergi Semenanjung kan ya? Dia anak saya kata dia minta saya bawa ke masjid. Dia mau doakan saya. You know how old is this child? 3-4 tahun umur dia masih pegang macam ini. Dan anak itu berdoa untuk saya. Saya katakan, tolong doakan saya. Dan dia doakan saya. How many want to be prayed by 3 or 4-year-old kid? Pergilah di sana, Piadang sana. I can tell you 10-20 stories from here, but we don't have time. But that's where di sanalah kebenaran rohani sedang berlaku. Nah, ini tahun dia berlaku dan saya telah melawat semua ini. Yang saya katakan, if we can discuss on this one, the last frontier. Kebenaran rohani yang sedang sekarang ini di suku Penan ini ada suku yang terakhir keluar daripada into civilization, keluar daripada hutan masuk civilization. Dan kebenaran rohani itu di tengah-tengah mereka. Di sini katakan the last frontier. Lalu saya challenge banyak hamba Tuhan. Kemarin saya berbincang dengan Pastor Licu. Saya bincang dengan banyak pemimpin. Saya kata kalau God is doing this one in the last frontier, what is God saying to the Malaysian church? Kalau Tuhan melakukan ini sekarang dalam the last frontier, then what is God saying to the Malaysian church? We have to find out. Kalau kita tidak peduli pun tentang ini, we will miss what God is doing and we will go to Africa and we will go to America. Dan tempat-tempat lain yang kita pergi cari, sebenarnya dia ada di sini. Ini pattern yang kita lihat dalam kebenaran rohani. Dimulai dengan pertobatan. Ada seorang yang betul-betul hati dia remuk dan Tuhan berurusan dengan dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia akan berdamai. Setelah dia berdamai dengan orang-orang yang dia berdamai itu, orang yang dia berdamai itu juga bertobat oleh sebab mereka juga merasakan bersalah. Lalu pertobatan itu, perdamaian itu sepertinya kalau kita buang batu dalam kolam itu kan ada dia punya gelombang itu kan, becomes bigger and bigger, lalu terjadilah kebenaran rohani. Dan setiap kebenaran rohani itu ada doa yang luar biasa. Of course lah, kita boleh 30 menit boleh bercerita tentang ini. Dan akhirnya it will always end in penginjilan. Ini pattern yang ada. And let's pray that DUMC mengalami ini. So that mereka yang kamu mau jangkau di keliling ini, when the gifts come, tak usahlah kamu berpeluh-peluh untuk mencari orang. They will come. Because they hear you speak. Kamu mendengar, mereka mendengar kita dalam bahasa mereka di sana. Friday night, Sandra, you saw us all the fire. Yang itu 85 api yang kita lihat. And you know when this is one ya? Ada date di sana tuh. This one was taken on 26th of March 2024. This year, bulan Mac. Tuhan lagi timbul sekali. Mukjizat api yang telah berlaku di tahun 1985. Sebenarnya dia dua tiang. Ini bukan lagi, yang dulu itu bola api kan. Dia seperti bola. Yang ini tiang. Ini dua tiang
mereka lihat, lalu dia merge jadi satu. Waktu dia berjalan seperti ini, mereka belum ada handphone. Mereka di luar kan, petang. What time is this? This is 7:30 mereka ambil nih. Waktu mereka lari pergi yang cari di mana handphone mereka di dalam rumah, yang itu sudah merge one. Yang ini mereka ambil. Lalu pastor di mana ini berlaku, dia berdoa tanya Tuhan, apa yang kamu katakan melalui tanda api ini? Yang jelas sekali yang Tuhan beritahu kepada dia, saya mau panggil orang Lun Bawang kembali. Berapa orang Lun Bawang di sini dalam jemaat ini? Saya mau panggil orang Lun Bawang kembali. Very clear message. So yang lain tuh tolong doakan kami, suku kami. Kita tidak mau, kalau saya kata Lun Bawang itu Lun Daya, Lun Bawang itu. Kita tidak mau dengar apa yang berlaku 30-40 tahun yang lalu. We want what is now. Dan Tuhan siap melakukannya semula. Are we ready? Tapi bagi kita yang lain, apa maksudnya? When two pillars of fire merge as one, it can mean ada seorang yang nafsir nih. Kemarin dikatakan, ini melambangkan East and West. East and West Malaysia merge as one. Ini melambangkan non-charismatic dengan charismatic merge as one in this coming revival. Ini melambangkan generasi yang tua ini merge as one with the new generation in this next Holy Spirit movement. DMC, are you ready? Let me make it very clear. Okay, this is the fire. Natural fire will look like this. Kalau api yang biasa dilihat seperti ini. Tapi ini yang lain. Dan saya coba zoomkan dia lihat seperti ini. And dia ini tinggi di on the horizon sana. Okay, let me close like this. Mari kita semua tutup seperti ini. Sebelum kami datang sini, Tuhan beri satu lambang kepada kami. Ada kolam. Ada kolam itu, dan Tuhan siap hantar malaikat dia untuk goncangkan air itu. Seperti Bethesda, kolam Bethesda, dia mau goncang air itu. How many are willing to go in and experience your presence? You know the Holy Spirit is coming to goncang air, sungai, air itu, dalam kolam itu. Are we willing to jump in? Can we stand up? I want to pray for your church.